Supaya kita terpilih di wilayah itu kita mesti mempetakan suara. PSI banyakkan suara di segmen mana satu, betul nggak? Betul. Kita petakan di segmen mana di suaranya baru kita masuk. Terus kedua, komunikasi positif yang paling baik apa? Kamu tahu nggak? Adalah mendengar. Iya, betul. Mau ngomong apapun percuma. Kita harus mendengar apa keluh kesah mereka. Kita dengerin aja. Ketemu mereka, salaman dengan mereka, kita mendengar. Cari solusi bareng. Diskusi bareng. Setiap orang kalau sudah curhatnya, menceritakan semua, lega nggak dia? Lega. Terus enak nggak perasaan dia duduknya? Kita kalau mendengar dengan tenang, terus kita kasih masukan tuh pikiran, senang nggak dia akhirnya? Senang pasti, Pak. Nah, itu salah satunya komunikasi politik yang paling bagus adalah pertama mendengar. Ya. Cuma kita ngomong wow, masyarakat sudah bosan dengar yang wow. Betul. Tapi kalau kita datang ngobrol sama mereka, mendengar loh, permasalahan apa sih yang kalian hadapi di luar ini dan sebagainya. Terus mereka cerita, oh ini lupa, ini saya lapar, ini saya nggak kerja, ini dia cerita, lu anak saya ada nggak, ini sakit. Kita dengerin, kita pancing mereka cerita, mereka curhat, terus kita cari solusi. Terus kita dengan cari solusi tidak seperti kita orang pintar, tapi diskusi sama mereka. Iya, berdiskusi langsung. Iya, ngobrol, kita mesti cari solusi gitu. Baik. Jangan menjanjikan apa-apa sama masyarakat. Cuma cari solusi. Nah, terus kita datang lagi berapa kali yang makin dekat. Itu aja. Jadi ajak bekerja bareng gitu. Iya, diskusi. Dulu saya nggak pinter di media sosial. Sekarang kalau jadi anggota dewan, mau menggunakan media sosial apapun bisa. Karena punya uang untuk membayar. Punya duit untuk bikin konten yang bagus, betul nggak? Betul. Terus kedua, kalian mesti tahu media sosial itu adalah orang-orang yang tidak militan. Kenapa saya bilang tidak militan? Semua orang bikin media sosial. Hari ini dia lihat kita bagus, besok dia lihat yang lain bagus, pindah ke kalian hati. Dulu, jarang orang main di media sosial sekali bikin konten. Jarang ada yang bikin konten, jadi konten kita kelihatannya wow. Betul nggak? Orang tertarik sangat sekali. Tapi sekarang banyak orang yang pintar bikin konten. Dan banyak orang yang bisa dibayar untuk bikin konten. Jadi wow nggak? Jadi wow, karena memang sekarang udah banyak otomatis orang bilang, lu dibikinin lo. Nggak kayak dulu. Kalau dulu orang bikin konten, jarang ada yang bisa bikin konten. Dan media sosial orang lihatnya hebat. Sekarang banyak orang punya uang dan tukang bikin konten juga ada banyak pinter-pinter. Iya, betul. Jadi semua itu jadi kayak main-main. Jadi orang udah nggak tertarik. Iya, betul. Nah, betul. Terus kedua, orang yang sering lihat di konten belum tentu pemilih yang militan. Dan orang itu suaranya bisa pindah ke siapapun. Jadi kalau saya mau menang, memang konten penting biar orang tahu. Tapi itu bukan salah satu untuk bisa memenangkan kita. Bagi saya presentasi kecil. Presentasi yang besar ada ketemu masyarakat. Yang tadi ya Pak ya. Terus kedua, masyarakat kita persentase masih banyak yang tidak pintar di medsos. Pemilih muda belum tentu suka politik. Betul nggak? Terus kedua, yang banyak memenangkan partai politik bukan pemilih muda loh, pemilih yang tua-tua. Tapi pemilih muda itu pinter-pinter, makanya dia tidak bisa terpengaruh hal-hal demikian. Betul Pak. Bener nggak? Setuju Pak. Mereka pinter-pinter, anak muda sekarang pinter-pinter, bikin ini bisa. Lihat konten aja, gue juga bisa bikin katanya. Bisa nggak dipengaruhi dengan ginian? Nggak gampang. Jadi kalau kita bikin konten, biar orang tahu aja kerjaan kita. Transparansi ya Pak. Tapi tidak bisa membuat mereka akan pilih kita, belum tentu. Menurut saya. Karena dulu saya menang, saya dulu nggak pernah bisa bikin konten waktu saya menang. Waktu saya nyalek, saya nggak punya tim untuk bikin, karena mesti dibayar. Saya nggak pakai uang. Berarti baru-baru ini ya Pak? Nah, karena saya punya staf. Sudah punya staf. Saya jadi anggota dewan, saya punya staf saya anak muda dan pinter-pinter bikin, mereka bikin. Bikin dari kegiatan saya
Setiap kegiatan saya dia bikin, terus dia bikin dengan rapi, jadi konten. Jadi Enggak. memang betul bukan strategi utama ya Bukan Pak? strategi utama itu sering ketemu masyarakat, Iya. sering mendengar. Sering berdiskusi. Kita kalau masuk tiap wilayah kan beda-beda kan. RU ini punya permasalahan berbeda, ini berbeda, segmennya berbeda. Tergantung kita ketemu siapa. Kita mesti lihat dulu, gua kesini ini segmennya bagaimana, orang yang bagaimana, orang religius kita berbicara sesuai dengan wilayah dia. Kalau memang ketemu orang yang asli suku mana kan ada yang pembawa yang kasar, ada yang halus kan. Iya betul. Kita mesti ngikutin. Yang jelas itu kita mesti tahu dulu di daerah itu biasanya itu punya masalah apa. Oh, oke. Jadi kita berkomunikasi dengan orang mesti lihat tempatnya, budayanya bagaimana, dan kan biasanya kan orang hidup berkelompok. Iya betul Pak. Misalnya kelompok jauh pasti ngumpulin sini banyak nih. Misalnya kelompok orang suku mana dia pasti banyak. Kita mesti ngikutin gaya mereka. Oke, berarti kita juga harus melihat latar belakang. Latar belakang budayanya bagaimana, kehidupan mereka bagaimana. Beda-beda Mbak. Ada yang kehidupannya dia berapi, ada yang cuek-cuekan, Iya ada. betul Pak. Kadang-kadang orang ngomong asal ceplos-ceplos. Itu kadang orang ngomong halus kita kasar dikit dia kayak gimana. Beda. Iya, betul. Tapi itu akan bisa kita tahu berdasar pengalaman. Pengalaman kita pada saat sering ketemu orang. Dari latar belakang, baru kita bisa menyesuaikan pesan Iya. politik yang akan kita sampaikan kepada Betul. mereka ya Pak ya. Saya masuk satu wilayah, saya pasti tahu dulu di sini banyak masalah apa sih. Kehidupan mereka bagaimana. Saya mesti tahu dulu. Jadi harus kenal dulu. Terus mereka suku apa. Ya dong, kita mesti tahu suku. Karena Indonesia, kalau udah suku di sini pasti kumpulnya di sini. Pasti. Setuju Pak. Ya kan, masih ada kampung ini, pasti kebanyakan orang itu. Nah, kita berada di daerah sini. Kira-kira kalau gue masuk ke sana dengan bawa isu ini masuk nggak? Kita juga mesti tahu isu mana yang bisa masuk ke mereka. Oke. Betul nggak? Betul Oh, sekali, daerah Pak. sini masalahnya ini nih. Gue nggak bisa nih bawa isu ini nih. Kita mesti tahu dulu, nggak bisa main asal masuk. Oke. Betul nggak? Betul Pak. Berarti harus tahu latar Tahu. belakang dan Nah, masalah kita mesti, mereka apa. bisa gue mau masuk ke wilayah ini, gue mesti tahu dulu daerah ini isu yang apa yang center kehidupan mereka bagaimana, budaya mereka bagaimana, kebanyakan suku apa, tingkat kehidupan mereka bagaimana, itu mesti baca dulu, nggak kucuk-kucuk masuk. Betul. Kalau salah ngomong tersinggung nggak orang? Tersinggung pasti Pak. Nah, karena karakter beda, baru bisa komunikasi politik kita bisa diterima. Oke. Jangan emosi, syaratnya itu. Jangan emosi. Orang boleh ngomong apa aja, orang boleh berpendapat apa, kita nggak boleh emosi. Kita terima kritik saran mereka, yang kita bisa jawab kita jawab, betul nggak? Tapi Betul. tidak boleh emosi. Orang boleh berpendapat kok. Orang boleh, kan banyak orang kadang-kadang kalau kita, mereka kadang-kadang mereka terkena apa digoreng sama orang, apa aja dia omongin, ya kita dengar. Saran kritik kita terima, kita kasih pendapat, tapi tidak dengan emosi. Kita jelaskan baik-baik, tapi kita tidak perlu emosi. Orang boleh kritik yang bagus kita ambil. Setiap kritik kan pasti ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus kita ambil, kita ubah. Kalau mereka nggak kritik, kapan kita bisa berubah? Kita kan nggak tahu, kita nggak bisa nilai diri kita. Betul. Hanya orang luar yang menilai. Cuma kadang yang menilai itu, ada yang benar-benar menilai, ada yang kena kepentingan politik. Kita lihat ke sana, so yang jelas kita tidak boleh emosi, kita terima, kita dengarkan. Syarat utama semua komunikasi itu mendengar, Iya betul Pak. mendengar kok. Dengerin aja mereka ngomong apa, kita jelasin, kalau bisa jelasin kita jelasin, kalau nggak bisa kita nggak perlu emosi. Kan ada pepatah bilang, kalau orang nggak suka sama kita ngomong apapun nggak akan didengar. Tapi kalau orang ngomong suka sama kita ngomong sepatah kata aja dia udah percaya. Iya betul Pak. Nah, syaratnya adalah mendengar. Penting mendengar. Oke. Jangan- Berarti kita juga emosinya harus stabil. Oh iya, kita kan public figure, betul nggak? Betul. Tidak boleh gampang emosi. Itu yang akan jadi dasar untuk kita diserang. Oke. Memang hidup jadi seorang politisi, anggota dewan itu tidak gampang Pak, karena dipantau sama
orang-orang. Kalau saya mah nothing tulus, Nothing tulus. jalan aja. Sekarang ini, dulu kan saya sering jalan. Sekarang saya lebih instan jalan lagi karena saya anggota dewan. Mendengar mereka bisa saya bantu. Saya turun ke semua wilayah. Karena saya udah jadi anggota dewan kan pasti punya duit. Turunnya kan gampang. Kalau dulu mau turun aja sama anggota, pikir dulu kasih makan dari mana kan? Betul nggak? Iya betul Pak. Kan saya menang tidak buang duit. Sekarang kita punya uang. Nothing tulusnya warga minta tolong apa yang bisa kita bantu. Jadi saya turun. Saya turun mendengar mereka, terus kita bisa eksekusi, langsung eksekusi. Kita bisa, terus kan kita berhubungan sama dinamisa. Misal jalannya rusak atau apa, kita langsung eksekusi. Gotnya mampet, kita langsung eksekusi. Karena kalau jadi pejabat kan berhubungan sama dinas kan gampang. Ini kita aduan masyarakat, tolong diberesin. Dulu waktu kita kampanye nggak bisa kan kita begitu. Iya. Nah, jadi sekarang ya komunikasi seperti biasa, tetap mendengar ke mereka, terus kita bisa eksekusi. Berarti memang Bapak tuh tetap pada pola komunikasi Bapak, Iya, mendengar, melaksanakan. Dulu kan mendengar terus diskusi. Sekarang mendengar, diskusi, dan kita bisa eksekusi. Iya, oke, baik Pak. Gitu. Nambah satu poin yang bisa eksekusi langsung. Oke. Nanti akan diperhatikan waktu di lapangan, prakteknya di lapangan. Iya betul. Jadi, masih kayak gitu nih, coba dites di lapangan. Berbicara gampang, kita ngobrol gampang, tapi pas ke masyarakat, Kesanannya. ke orang pasti beda bisanya. Betul. Ya, pasti beda. Ilmu didapat di sekolah, di kampus, itu akan beda dengan kita ketemu masyarakat. Beda. Teori dengan realita jauh berbeda. Pasti beda. Karena kita mesti memahami mereka. Saya dulu tukang demo tahun 98. Oh iya Pak. Salah satu mahasiswa yang dudukin, salah satu mahasiswa yang ikut demo di Senayan. Wah. Ya kan? Tapi apa yang kita dapatin? Semua kebablasan demokrasi. Sekarang kalian demo. Terus, apakah demo kalian bisa berubah? Belum tentu. Yang bisa merubah itu ada kalian masuk ke dalam gedung pembuat kebijakan. Di sanalah kalian berjuang untuk merubah negara ini. Di luar bisa teriak, tapi tidak bisa merubah. Betul nggak? betul. Kalian teriak capek. Bilang iya. Ya kan? Tapi kalian mesti masuk ke gedung pembuat keputusan. Pembuat regulasi itu kalian berjuang di sana. Rubah regulasi yang tidak benar kan rubah. Ubah dari dalam. Baru negara itu bisa berubah. Setuju. Terus kalian yang mampu untuk jadi seorang anggota dewan yang benar, yang berintegritas, kalian mesti masuk. Kalau kalian tidak masuk, nanti yang lama-lama yang tidak berdiri akan bertahan terus. Dapat banyak sekali insight dari Bapak Bun, yaitu kalau misalkan seorang anggota dewan ingin menang dalam suatu pemilihan, yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mendengar, kemudian berdiskusi, dan yang terakhir adalah eksekusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.